Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Muluk Afian MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adelia Puspitasari, NPM 19 11 04 0002, Universitas UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, semester 2, kelas H. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ilmu sejarah peradaban Islam. Pengertian sejarah peradaban. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Arti singkat dari sejarah yaitu bukti-bukti, kisah-kisah, catatan-catatan, berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sedangkan peradaban secara etimologi yaitu al-hadarah, yang arti singkat dari peradaban yaitu manifestasi, kemajuan, mekanis, dan teknologi. Sifat peradaban yaitu progresif atau maju atau kemajuan. Sedangkan kebudayaan, arti kata al-saqafah yaitu bentuk ungkapan semangat, motivasi yang sangat mendalam bagi kehidupan masyarakat. Ada 3 wujud budaya. Yang pertama, wujud ideal, yaitu sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, nilai-nilai, norma, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kelakuan, sebagai suatu kompleks aktivitas, pekerjaan, perilaku manusia yang berpola dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud benda, yaitu sebagai suatu kompleks benda-benda hasil karya. Adapun pengertian Islam. Islam secara etimologi. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu salima, yang artinya selamat. Ada juga pendapat akar kata yang membentuk kata Islam. Setidaknya ada 4 yang berkaitan satu sama lain. Yang pertama yaitu aslama, yang artinya menyerahkan diri. Yang kedua, salima, yang artinya selamat. Yang ketiga, salama, yang artinya menyelamatkan orang lain. Yang keempat, salam, yang artinya aman, damai, sentosa. Sedangkan pengertian Islam secara termologis, Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun. Adapun karakteristik atau ciri-ciri ajaran Islam yaitu ada 6. Yang pertama yaitu Rabbani, yang artinya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Insaniyah, yaitu bersifat kemanusiaan yang universal. Yang ketiga yaitu
kamulah, yang artinya lengkap mencakup segala aspek kehidupan. Yang keempat, al adalah, yaitu adil, menegakkan keadilan, mewujudkan kedamaian. Yang kelima, tawazuniyah, yang artinya bersifat seimbang. Yang keenam, marbunah, yang artinya perpaduan antara yang berubah dan tidak berubah. Contohnya yaitu tauhid dan akidah. Adapun kesimpulan dan manfaat mempelajari ilmu sejarah peradaban Islam. Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang dapat membawa keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas UAS dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Muluk Alfian, MH, dengan judul Pendahuluan Ilmu Sejarah Peradaban Islam, yang disusun oleh saya sendiri atas nama Siti Sopiah dengan NPM 2011040174 dari PBI 2G. Sub pembahasan yang pertama adalah apa itu sejarah peradaban Islam? Jadi, sejarah peradaban Islam berasal dari 3 kata, yakni sejarah, peradaban, dan Islam. Yang pertama, sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni syajaratun, yang artinya adalah pohon. Diibaratkan sebagai pohon dikarenakan sejarah merupakan sebuah silsilah, asal-usul, atau bahkan riwayat, seperti pohon yang memiliki cabang, ranting, dan juga daun. Kata yang kedua adalah peradaban. Peradaban adalah perkembangan manusia dari waktu ke waktu dalam praktik pertanian, hasil karya, dan juga permukiman. Dan kata yang ketiga adalah Islam. Islam berasal dari bahasa Arab, yakni aslama yaslimu islaman, yang memiliki arti keselamatan. Jadi, dari ketiga kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa sejarah peradaban Islam adalah keterangan pertumbuhan dan perkembangan Islam dari waktu ke waktu. Sub pembahasan yang kedua adalah objek kajian sejarah peradaban Islam. Jadi, kajian sejarah peradaban Islam itu tidak pernah lepas dari yang namanya peradaban itu sendiri. Karena sejarah merupakan kejadian yang terjadi antara manusia dengan alam sekitarnya di masa lalu, yang disusun secara ilmiah sesuai dengan fakta dan kejadian pada masa lalu tersebut. Di mana fakta tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, dan etnik. Dan untuk sub pembahasan yang ketiga adalah mengenai manfaat kita mempelajari sejarah peradaban Islam itu sendiri. Jadi, dalam mempelajari sejarah peradaban Islam, kita mempunyai manfaat juga. Di antaranya ada 6 hal. Yang pertama adalah kekuatan yang melahirkan nilai baru bagi kehidupan dan perkembangan hidup manusia. Yang kedua, memahami realitas Muslim untuk mengetahui peradaban tersebut. Dan yang ketiga adalah memperoleh info dari zaman Rasulullah SAW hingga kini, mulai dari kejayaan, kemunduran, dan juga kebangkitannya. Dan yang berikutnya mengenai mengetahui konsep, ide, dan juga sistem operasional pemerintahan dari waktu ke waktu. Manfaat yang berikutnya adalah membuka semangat back projecting teori atau mengukir kejayaan. Dan yang manfaat terakhir adalah mengetahui
pertumbuhan dan perkembangan peradaban pada manusia. Dan pembahasan yang keempat adalah karakteristik sejarah peradaban Islam. Karakteristik sejarah peradaban Islam ada 10. Yang pertama adalah di bidang akidah. Di bidang akidah, kita meyakini bahwa adanya Tuhan. Yang kedua adalah bidang agama. Di bidang agama, kita memahami adanya pluralisme. Hal ini tidak jauh berbeda dengan bidang akidah. Yang ketiga, ada bidang ibadah. Di bidang ibadah merupakan wujud bakti kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan yang keempat adalah di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan pendidikan sepanjang hayatnya, sejak ia lahir hingga ia menutup mata. Yang berikutnya adalah di bidang sosial. Di bidang sosial, Islam lebih mengutamakan gotong royong, kesetiakawanan, dan juga saling membantu. Di bidang ekonomi adalah bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan kita dengan cara berusaha seperti berdagang, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah di bidang kesehatan. Islam lebih mementingkan pencegahan daripada penyembuhan. Dan yang berikutnya adalah di bidang politik. Di bidang politik menjelaskan tentang bagaimana cara kita menjalankan pemerintahan di wilayah kita sendiri. Yang berikutnya adalah di bidang pekerjaan. Semua makhluk di muka bumi berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak, terarah, dan juga pekerjaan tersebut selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karakteristik yang terakhir adalah di bidang ilmu dan budaya, di mana ketika menerima perubahan kita harus bisa terbuka terhadap perubahan, akomodatif, dan juga harus bisa selektif. Jadi itulah karakteristik dari sejarah peradaban Islam. Dan pembahasan yang terakhir di materi ini adalah bagaimana cara kita atau langkah-langkah dalam mengembangkan sejarah peradaban Islam itu sendiri. Jadi, apabila kita ingin mengembangkan atau menjalankan sejarah peradaban Islam ke arah yang lebih maju, kita harus mempunyai 4 cara dan mempelajari keempat cara ini. Di antaranya yang pertama adalah konstruksi. Maksud dari konstruksi ini adalah sejarah itu harus bisa dicerna, dipahami, dan juga dihayati oleh masyarakat. Yang kedua, interpretasi. Maksud dari interpretasi adalah sejarah harus dapat dijadikan pedoman dalam hidup. Yang ketiga, transformasi. Artinya, sejarah harus selalu ditransfer, selalu dikembangkan agar tidak punah. Dan yang terakhir adalah di bidang rekonstruksi. Maksud dari rekonstruksi adalah melakukan konstruksi ulang agar sejarah bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, dari semua penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sejarah peradaban Islam adalah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan Islam dari waktu ke waktu. Sedangkan objek kajiannya yaitu semua hal atau kejadian nyata yang terjadi pada masa lalu yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan juga etnik. Dan manfaatnya ada beberapa hal. Salah di antaranya adalah mengetahui konsep dan sistem operasional dari waktu ke waktu. Dan karakteristik sejarah peradaban Islam itu ada 10. Di antaranya seperti bidang akidah, agama, ibadah, sosial, ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan langkah kita untuk mengembangkan sejarah peradaban Islam itu sendiri ada 4 cara. Yang pertama adalah konstruksi, yang kedua ada interpretasi, yang ketiga ada transformasi, dan yang keempat ada rekonstruksi. Keempat hal ini harus kita kembangkan apabila ingin peradaban itu lebih maju lagi. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya dalam video kali ini sebagai tugas UAS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.